Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setioso, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, mata pelajaran PAI dengan nomor akun 357836002463. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan membuat video UKIN tentang pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9, yaitu tentang tema etika pergaulan Islami dengan teman sebaya dan lawan jenis. Berikut saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur diyawati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan sematik tengah semester, ya, sudah saya bagikan hasilnya. Bagaimana, puas? Memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Benny sebagai ketua kelas dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah masih pada semangat ya di siang hari ini. Anak-anakku sekalian, setiap hari mari kita membiasakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ada yang pengen berbagi satu hal yang kalian syukuri hari ini. Apa? Silakan. Makan, Pak. Oke, silakan Ben. Apa yang membuat Ben bersyukur kepada Allah di hari ini? Silakan Ben. Masih bisa bangun pagi, bisa ibadah sholat subuh, Ya. bisa sehat. Oke. Ya. Oke anak-anak ya, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu contohnya disampaikan oleh Ben tadi, bahwa kita semuanya diberikan kesempatan untuk membuka mata pada pagi hari ini, ya. Saya kilas ya anak-anak mengikuti peristiwa runtuhnya pondok pesantren Al-Qazini, ya, di Buduran. Itu ada salah satu korban, ya, salah satu korban reruntuhan. Nah, alhamdulillah selama beberapa hari tertimbun reruntuhan, tetapi anak ini masih selamat, ya. Dan yang membuat kita semua takjub, di bawah puing-puing reruntuhan mereka masih berusaha untuk melaksanakan sholat. Insya Allah korban reruntuhan ini di pondok pesantren Al-Qazini, ya, karena mereka meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan syahid, ya. Mari kita doakan mereka semuanya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ya kita akan membahas tentang etika pergaulan Islam. Nah,
Ketika saya menyampaikan tentang etika pergaulan Islam, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kita akan bahas apa sih hari ini? Apa kira-kira? Tata krama. Tata krama. Oke, terima kasih Ben. Tata krama ya. Yang lain? Apa? Silakan. Apa dong? Apa? Adab. Ya adab. Ya adab. Tata krama. Yang lain ada pendapat yang lain lagi mengenai etika pergaulan Islam. Ada lagi? Selain adab, selain tata krama, ya. Oke, saya lanjutkan. Kalian menangkap masalah nggak tentang etika pergaulan Islam, khususnya pada anak muda zaman sekarang? Ada masalah apa? Perzinahan. Oke, Firda, bisa lebih keras? Perzinahan. Perzinahan, ya, perzinahan. Nah, itu ya, itu adalah masalah yang banyak terjadi saat ini, ya. Bahkan sudah terjadi di tingkat pelajar, ya. Tidak hanya SMA, SMP pun, ya. SMP juga sudah marak kasusnya. Jadi anak-anak mengenai etika pergaulan Islam, ya, itu bukanlah suatu masalah yang jauh, ya, tapi begitu dekat dengan kita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kenapa? Karena ketika kita bangun, pasti kita bergaul, ya, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan teman kalian, ya, dengan orang tua dan sebagainya, banyak lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas spesifiknya pada etika pergaulan Islam dengan teman sebaya, ya, dan lawan jenis. Nah, karena nanti banyak ya pembahasan berikutnya masih banyak terkait etika pergaulan Islam. Bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada guru. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kali ini fokus kita adalah membahas tentang etika pergaulan Islam dalam teman sebaya dan lawan jenis. Karena sekilas dari video yang saya putar di depan tadi, ya, itu menunjukkan bahwa salah satu masalah yang sering kita hadapi di pergaulan antar teman, ya, berawal dari bercanda, ya, main bola bareng, nah, tapi kemudian kena senggol, entah kena tendang, akhirnya menjadi berantem, ya. Nah, lantas ketika ada teman yang berantem, bagaimana sih sikap kita? Apakah ngompor-ngompori, ayo gitu ya, atau bagaimana? Nah, itu adalah salah satu contoh kasus yang akan kita bahas, ya, coba kita bahas di pertemuan kali ini. Ini ya, ada 3 hal yang harus kalian diskusikan. Yang pertama tadi sudah ada tampilan video, silakan didiskusikan hikmah dari video tadi. Yang kedua, coba didiskusikan perilaku dari teman kalian apa yang kalian tidak sukai, gitu ya, yang membuat kalian tuh marah gitu ya. Nah, alasannya apa? Dijelaskan juga. Kenapa sih kok perilaku itu bikin kamu sakit hati, ya? Sebaliknya, yang di pertanyaan ketiga kalian sebutkan perilaku yang buat kalian tuh seneng, membuat kalian dihargai, membuat pertemanan kalian tuh menjadi semakin erat, ya. Dan kira-kira alasannya apa? Sebelum saya mulai, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas diskusi kelompoknya? Tidak ada? Tidak jelas, ya? Kalau sudah jelas, silakan tiap kelompok berkumpul, ya. Dimulai dari ujung sana ada kelompok 1, belakangnya kelompok 2, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di belakang, terakhir kelompok 5 di depan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sambil saya panggil untuk cek kehadiran hari ini. Yang pertama Aira, Ainun, Salin, Sania. Kemarin nggak masuk kemana San? Sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, ya.
delapan ya. Terus gimana? Nah, kenapa ada apa dengan bermain dengan teman? Gimana disusun pakai kalimat yang jelas? Silakan Ben. Sebutkan 3 perilaku teman baik dan jelaskan alasannya. Ya. 1. Ketika meminta jajan. Ya. Alasannya adalah ketika teman meminta jajan kadang berlebihan karena saya juga lapar. Ya, langsung dilanjutkan apa? 2. Egois. Alasannya adalah karena mementingkan dirinya sendiri kepada orang lain. 3. Selalu berpikir negatif. Teman alasannya adalah teman selalu melihat segala-galanya dari segala sisi. Oke. Ada tanggapan barangkali dari kelompok lain ke kelompok satu, silakan. Barangkali bertanya. Ya, kalian mau menanggapi kelompok satu? Benar. Oke, kalau gitu saya tanya dari kelompok satu tadi ada perilaku yang disukai yaitu membantu ketika ada tugas-tugas. Nah, itu maksudnya bagaimana? Mencontek atau gimana? Barangkali bisa diperjelas ya. Tergantung yang minta bantuan. Ya, Ya, kalau dia meminta untuk diajarkan bisa diajarkan. ya. Tapi ketika dia minta contekan, ya tidak ada opsi lain. Diconteki juga. Oke, oke anak-anak ini sekaligus saya bahas ya. Saya tanggapi langsung dari apa yang disampaikan oleh kelompok satu. Masalah contek mencontek ya, sebagai salah satu wujud saling tolong menolong antar teman ya. Nah, di sini saya melihatnya dari dua sisi ya, dari dua sisi. Yang pertama dari yang meminta contekan ya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati anak-anak. Kalau misalnya kita itu tidak bisa, ada pelajaran yang kurang paham, boleh ya, sangat boleh sekali untuk meminta bantuan teman ya. Nah, tapi apa yang kita minta ya, yang kita minta adalah ilmu ya. Nah, berarti harus kita minta jelaskan ini maksudnya apa, cara mengerjakannya seperti apa lah itu ya. Nah, sehingga kalau kita itu mintanya seperti itu, maka yang kita dapatkan adalah ilmu. Sehingga nanti kalau ada soal lagi, kita bisa mengerjakan secara mandiri ya. Satu, berbagi ilmu. Alasannya karena dapat menambah wawasan orang yang bermanfaat. Dua, mengapresiasi hasil karya teman. Menyenangkan hasil yang dibuat karya tersebut. Tiga, harus tolong menolong alasannya agar suatu hal yang dilakukan teman. Terima kasih ya teman-teman untuk pemerintah. Oke, terima kasih ya untuk seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Saya kira banyak hal ya yang menarik untuk kita diskusikan. Oke anak-anak, di dalam saat pembelajaran di hari ini ya, ada dua tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis etika ya, maksudnya adalah bagaimana sikap yang tepat ya dalam pergaulan Islami dengan teman sebaya ya. Yang kedua juga sama ya, yaitu menganalisis etika pergaulan Islami, cuma berbeda di temannya ya. Kalau yang pertama teman, yang kedua kita menghadapi lawan jenis ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah,
Yang pertama, ya saya sampaikan dulu terkait dengan etika pergaulan Islam. Ya, tadi sudah kita diskusikan di awal. Apa itu etika? Etika adalah seperangkat nilai dan pedoman perilaku. Ya, jadi etika tadi ada yang mengatakan adab, tata krama, ya itu adalah bagian dari etika. Maksudnya adalah pedoman dalam berperilaku. Ya. Nah, karena kita di sini membahas etika pergaulan Islam, berarti berpedoman kepada ajaran Islam. Jelas ya. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa sih kita penting sekali untuk membahas atau berpedoman kepada etika pergaulan Islami? Yang pertama, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain, ya butuh bantuan orang lain. Di sisi lain, Islam itu sebagai petunjuk hidup, ya yang mengantarkan kita pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, nah, Islam itu adalah pedoman hidup yang sangat lengkap, ya. Di sana membahas berbagai macam aturan, salah satunya adalah terkait dengan pergaulan. Ya. Nah, sementara itu kita bisa lihat masalah di lapangan yang tadi banyak disampaikan, mulai dari perzinahan, ya, kemudian mabuk-mabukan, ya. Itu adalah salah satu contoh dari masalah dalam pergaulan sosial. Oke, langsung saja ya. Di sini ya salah satunya terkait dengan dalil pergaulan dengan teman sebaya. Kita bisa mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna." Ya, yang artinya dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ya. Kalian kalau bergaul dengan teman, kata-katanya baik atau enggak? Baik. Oke lah. Ya. Jadi walaupun dengan teman, ya kita harus tetap bertutur kata yang baik, yang sopan. Ya. Jangan kemudian karena kita anggap sebagai teman sendiri, kemudian isi kebun binatang dikeluarkan semua. Ya, jangan sampai. Ya. Oke, sehingga dari ayat tadi bisa saya simpulkan bagaimana saya etika bergaul dengan teman sebaya yang baik, dan juga dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Yang pertama, kalau bertemu bertegur sapa, assalamualaikum. Ada yang begitu kalau ketemu temannya? Alhamdulillah ya. Oke, terus diistiqomahkan ya, bagi yang belum ya diikuti ya, dibiasakan untuk dengan teman ya salam ya. Jangan hanya pada saat bertemu bapak ibu guru saja, tapi dengan teman juga saling berucap salam. Karena salam itu adalah doa ya, semoga keselamatan bagimu. Kemudian dipertegas dengan sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari, janganlah ayo sama ayo ya, laki-laki dan perempuan berholwan berdua-duaan. Ini hati-hati ya untuk kita kegiatan di luar ya, bapak ibu guru juga bisa membatasi terus-menerus. Ya, tiba-tiba ada yang hilang dua orang, laki-laki perempuan. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiga adalah hati-hati anak-anak ya. Di sini yang ketiga setan. Setannya seneng, ini kesempatan nih ya, kesempatan untuk menggoda. Oke anak-anak, sehingga hikmahnya dari etika pergaulan dalam jenis tadi harus jaga pandangan, harus aurat, tidak boleh bersentuhan. Itu adalah untuk menjaga kehormatan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perilaku sih. Ya. Selanjutnya, silakan tiap kelompok nanti membuat tabel do dan don't. Ya. Do berarti apa yang harus, apa
Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Harus saya betul. Terus ini nih, kada ikut ada apa kan? Tak ikut tak ikut. Oke anak-anak, ini isinya mudah ya. Kanan dan kiri itu tinggal kebalikannya saja. Ya. Misalkan etika pergaulan Islam dengan teman sebaya, apa yang dilakukan? Yang pertama, satu ya, saling tolong menolong. Berarti kebalikannya apa? Egois. Nah gitu, tinggal kebalikannya saja. Ya. Ada petunjuknya. Sampai sama-sama. Terima kasih. Oke, anak-anak, terakhir ya, saya sampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas mulai dari awal tadi, kalian diskusi, presentasi, kemudian penjelasan dari saya sampai membuat lembar kerja. Oke, anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai terakhir sekarang, maka bisa saya simpulkan ialah bahwa yang pertama, Islam memahami fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial, jadi tidak dipisah antara laki-laki perempuan, dan sebaliknya juga tidak bebas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tapi antara laki-laki dan perempuan saling menghormati dan menghargai. Ya, itu punya kelebihan dan kurang masing-masing. Yang kedua, Islam mengatur pergaulan sosial demi menjaga kehormatan dan hak. Ya, yang punya pentol biar bisa makan pentol dengan nyaman. Ya, yang punya es bisa minum es dengan nyaman ya. Nah, kalau tidak ada aturannya susah ya, nanti kacau. Yang ketiga, bahwa kita semuanya umat Islam adalah saudara atas dasar akidah Islam. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, ayo kata-kata jaga ya. Jangan sampai kata-kata yang tidak berguna itu dikatakan yang jorok, yang mengumpat ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, kalian kelas 9 sudah beranjak dewasa. Ya, sudah saatnya tahu ya mengenai reproduksi, masalah seksual juga harus tahu, tapi juga harus dijaga dirinya masing-masing ya. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, yang suka janjian kelompok, ya, yang jadi ketua kelas punya amanat yang besar, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus, ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, anak-anak sekalian, mari kita tidak hanya berteman bersahabat di kelas ini saja, tapi semoga persahabatan kita juga sampai di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sudah kita bahas ya tadi bagaimana etika pergaulan dengan teman sebaya yang baik, bagaimana pergaulan dengan lawan jenis yang baik. Mari kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu materi yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait dengan etika pergaulan sosial, khususnya dengan teman sebaya dan lawan jenis. Di pertemuan selanjutnya akan
kita bahas mengenai etika pergaulan sosial dengan orang yang lebih tua, ya, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, ya. Ini nanti ada tugas ya, saya share di grup kelas ya, dikerjakan secara sendiri-sendiri individu. Di pertemuan berikutnya dikumpulkan. Terakhir disiapkan HP-nya. Sabar. Coba dibuka link yang saya share di kelas. Oke, yang sudah masuk band. Siapa lagi yang masuk? Ya, kita jangan langsung diisi. Ya, boleh silakan. Oke ya, sudah ya. Oke, silakan bisa dibereskan peralatannya. Oke, terima kasih ya atas keaktifannya, semangatnya untuk belajar di hari ini. Jangan lupa tugas individu tadi saya share di grup kelas. Di minggu depan pertemuan berikutnya dikumpulkan. Ya. Kalau sudah duduk dulu semuanya, kita ini dengan berdoa bersama. Sudah? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang tadi sudah kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Diberikan keistiqomahan untuk menerapkan etika pergaulan Islam dengan teman, dengan lawan jenis. Ya, semoga istiqomah semuanya, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Oke, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillah.